Jadi karena tadi kita bahas tentang gangguan bicara, tadi kan memang ada salah satunya ada yang gangguan ini ya artikulasi gitu. Nah, gangguan artikulasi memang salah satu sebabnya bisa karena otot-ototnya kurang baik. Dan itu akan terjadi gangguan mengunyah dan bisa terjadi gangguan menelan. Jadi, apakah ada hubungannya? Yes, mungkin iya. Dan kita banyak ketemu anak yang terlambat bicara, terlambat gangguan bahasa, ternyata makannya juga memang kurang baik. Jadi makannya diemut, si ininya kalau makan daging nggak bisa. Makanya anak yang makannya nggak baik, nggak bisa ngunyah, terapinya terapi bicara sama. Karena ototnya sama. Jadi ada hubungan? Mungkin kemungkinan besar ya. Terapinya sama, terapi bicara. Bisa nggak gara-gara kebalikannya? Bisa nggak gara-gara nggak mau makan daging terus, akhirnya jadi terlambat bicara? Bisa, tapi harusnya nggak berat. Harusnya ringan. Jadi anak yang tidak dilatih sama sekali ngunyah, bisa terlambat bicara? Bisa. Biasanya jadi gangguan artikulasi. Tapi juga nggak ini ya, tapi juga nggak berat. Biasanya akan tetap bisa disusul. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Evit ini dok, anak saya 22 bulan, secara motorik kasar dia bagus, aktif. Waktu umur 1 tahun dia sudah mengerti apabila disuruh dan mengikuti apa yang kita inginkan, kalau dipanggil juga menoleh dok. Nah, tapi untuk sekarang makin besar, makin tidak bisa dipanggil dok. Jadi kalau misalnya dipanggil, kadang dia tidak menoleh. Dan paling hanya mengeluarkan satu kata seperti iya, ini, dan sebagainya. Nah, ini apakah karena dia terlalu sering nonton YouTube, dok? Dan kira-kira kalau misalnya ini karena YouTube, apakah perlu diterapi? Perlu. Kalau ditanya perlu terapi nggak? Perlu. Tapi umur berapa dulu ya? Kalau misalnya, tadi berapa? Ada sebut nggak umurnya berapa? 22 bulan, dok. Berapa? 22 bulan. 22 bulan. 22. Ya. Kalau 22 bulan perlu terapi nggak? Oke lah, kita kasih waktu 1 atau 2 bulan gitu ya untuk ayo stop gadgetnya. Ayo stop gadgetnya. Kita lihat aja. Kalau pengen tahu ini gara-gara gadgetnya nggak ya? Ya udah, ayo kita coba, kita stop. Karena anak saya nomor 3, walaupun dia bicaranya cepet banget, walaupun dia kontaknya baik banget, nggak ada masalah, tapi setiap kalau ternyata misalnya ya lagi pergi jalan-jalan, minta maaf aja ya, kenyataannya saya suka kadang-kadang kelolosan juga, itu anak main gadget kepanjangan gitu. Dan begitu kepanjangan main gadgetnya, sama nggak bisa dipanggil, nggak mau dipanggil, cuek banget, ya ditanya diem aja. Mukanya ngelihat ke saya, ditanya nggak jawab ya, sampai begitu loh. Ya, jadi artinya gadget sangat bisa berpengaruh. Tapi kalau udah di stop gadget 1 bulan lah, kok sama aja ya nggak ada perbaikan. Hati-hati, artinya ini namanya regresi. Regresi itu penurunan kemampuan loh. Dari yang bisa diperintah, terus tiba-tiba sekarang nggak bisa sama sekali. Itu namanya regresi. Karena hati-hati, karena autis salah satu gejalanya adalah regresi. Jadi tadinya bisa diberi perintah, sedikit-sedikit lama-lama hilang. Ya, jadi hati-hati. Tolong pastikan kasih waktu 1 bulan, coba stop dulu lah gadgetnya.